konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, tempat kejadian perkara yaitu di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2A Bandar Lampung. Identitas korban sebagai berikut, yaitu RF berusia 17 tahun beralamat di Bandar Lampung. Selanjutnya adalah identitas tersangka. Yang pertama adalah IA berusia 17 tahun beralamat di Tanggamus, berperan pada saat di tempat kejadian perkara yaitu memukul pada tanggal 28 Juni 2022 di kamar blok Edelweiss nomor 9 dengan cara memukul bahu kiri bagian belakang dari korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali pukulan. IA melakukan pemukulan dikarenakan korban adalah penghuni baru di kamar blok E10 atau di kamar E nomor 9. Yang kedua adalah NP beralamat di Bandar Lampung, berperan melakukan pemukulan pada tanggal 28 Juni 2022 di kamar blok Edelweiss nomor 9 dengan cara memukul bahu bagian kanan dari korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali dengan pukulan. Sebab ABHNP melakukan pemukulan adalah supaya korban tidak selalu turut atau selalu mengikuti kemauan agar nurut disuruh kawan-kawan yang tidak baik. Yang ketiga adalah RB usia 17 tahun, alamat Lampung Utara, berperan melakukan pemukulan pada tanggal 9 Juli 2022 di kamar blok Edelweiss 09 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali ke bagian kening, menampar menggunakan tangan kanan terbuka lebar ke bagian pipi kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 5 kali, meninju pada bagian dada tengah menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali, meninju ke bagian tangan atas sebanyak 1 kali menggunakan kanan terkepal, meninju pada bagian tangan kanan sebanyak 1 kali menggunakan lengan kanan terkepal dan memukul pada bagian tungkai atau dengkul kaki kanan sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan. Selanjutnya DS berusia 17 tahun beralamat di Waikanan, peran memukul pada tanggal 9 Juli 2022 di kamar blok Edelweiss nomor 9 dengan cara mencubit lengan kanan dengan keras sekuat tenaga yang dipelintir ke arah kanan sebanyak 1 kali, menyundutkan rokok yang masih api menyala ke bagian tangan kanan dengan sebanyak 1 kali dan menekan kurang lebih selama 3 detik. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu 1, telah melakukan pemeriksaan sebanyak 21 orang. Kemudian telah melakukan prarekonstruksi pada tanggal 15 Juli 2022 di LPKA kelas 2A Bandar Lampung. Yang ketiga, melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah ABH atas nama korban RF di pemakaman Darussalam, Langkapura, Kota Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Selanjutnya telah melakukan penyitaan barang bukti dengan meminta keterangan saksi dan memintakan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Kemudian dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik
Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami khususnya dari Subdit 4 Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan sangat hati-hati agar dapat melaksanakan sebagaimana amanah undang-undang terhadap perlindungan anak. Kita ketahui bersama bahwasannya terhadap anak berhadapan hukum ini memiliki sistem peradilan anak tersendiri sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, sehingga hukum acaranya pun berbeda dengan hukum acara pidana biasa atau terhadap orang dewasa. Dengan proses penyelidikan dan penyidikan, kami dapat mengungkap bahwasannya ada 2 peristiwa yang patut diduga terjadi di lapas LPKA kelas 2 Bandar Lampung. Kami coba mensinkronisasi dari hasil penyidikan yang ada saat ini. Tadi telah disampaikan Bapak Kabid Humas bahwasannya kami telah menetapkan 4 orang anak berhadapan hukum sebagai tersangka. Bahwa kegiatan pemeriksaan otopsi yang diawali dengan proses gali kubur, saya dan tim melakukan dengan sejujur-jujurnya berdasarkan fakta temuan dan analisa ilmu pengetahuan demi penegakan hukum. Selain itu juga kita melakukan identifikasi tanah kubur untuk memastikan bahwa tanah kubur itu masih steril, tidak pernah diganggu atau dibongkar sebelum kami tiba. Pada pemeriksaan organ tubuh korban, kita dapatkan kondisi tubuh korban karena mengalami proses pembusukan yang kami dapat informasi dan data bahwa korban sudah sekitar 9 hari dimakamkan. Maka ada beberapa gambaran kerusakan tubuh, tapi puji syukur karena didoakan juga oleh semua pihak dan pemeriksaan itu masih mendapatkan juga data-data yang cukup baik untuk kita nyatakan dalam visum et repertum. Di dalam pemeriksaan uang tersebut, yang paling utama kami mendapatkan banyak tanda-tanda yang mengarah kepada unsur tindakan kekerasan. Di antaranya pada daerah dahi, pelipis, rahang, puncak kepala, dahi kanan dan kiri, daun telinga, lengan, baik kiri maupun lengan kanan, hingga sampai ke punggung tangan dan dekat dengan daerah jari. Selanjutnya juga pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya kita dapatkan ada tanda kekerasan di daerah dada, perut, termasuk juga anggota gerak bagian bawah yaitu tungkai atau daerah paha, baik di daerah depan maupun sisi belakang. Setelah kita ambil data tersebut, ada beberapa kita lakukan juga
pemeriksaan laboratorium untuk lebih memperkuat dari hasil pemeriksaan luar terlebih dahulu dalam kondisi untuk menegaskan, karena mengingat korban sudah mengalami proses pembusukan terkait dengan gambaran yang sudah kami dapatkan. Selain itu juga tahap berikutnya kita lakukan pemeriksaan dalam atau diistilahkan penyayatan pemotongan dari tubuh jenazah atau istilahnya autopsi. Dari pemeriksaan dalam pun demikian, kita dapatkan juga yang memiliki korelasi beberapa luka terutama di daerah kepala, sehingga di sini kita menemukan adanya gambaran warna yang kecenderungan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki mengarah kepada unsur kekerasan, dan kekerasan tersebut identik dengan kekerasan tumpul. Perkara ini harus kita selesaikan, kita tuntaskan. Kami membuka seluas-luasnya, membiarkan petugas polisi bekerja. Dan pada prinsipnya Dinas Sosial Provinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya adalah untuk anak yang berhadapan dengan hukum, maka apabila telah selesai proses yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, berdasarkan permintaan pemeriksaan psikologis terhadap anak-anak yang tadi disebutkan, itu dilakukan oleh psikolog pemeriksaan, kemudian dibantu dengan konselor kami untuk mengkonseling anak-anak tadi. Pemeriksaan ini bersifat rahasia dan hasil pemeriksaan ini akan dikeluarkan dalam bentuk KTP dan yang bisa mengambil tindak dari pihak korban. Polda Lampung khususnya unit perlindungan perempuan dan anak supaya lebih giat lagi mengungkap peristiwa ini, kejar bila perlu siapa saja pihak yang bertanggung jawab, sehingga kita harapkan ke depan peristiwa-peristiwa ini atau tidak ada lagi korban-korban anak seperti RRF ini di kemudian hari. Itu barangkali yang menjadi harapan kami, dan yang mana kita sudah rangkaian ini dari sini sudah hampir selesai, dan kita penetapan sudah selesai juga, dan kita sudah BAP tersangka juga. Tinggal ke depannya kita berkoordinasi dengan pihak JPU Kejaksaan Tinggi Lampung, dan dalam waktu dekat kita adakan rekonstruksi. Setelah itu kita limpahkan berkas perkara. Dan pasal yang kita sampaikan kepada keempat tersangka ini, pasal 80 ayat 3 junto ayat 1 ayat 2, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto 55 KUHP pada pasal pertama, ancamannya 15 tahun. Jelaskan bahwa dalam waktu 11 hari ini kami sudah menetapkan tersangka daripada kasus yang menimpa atau yang dialami oleh korban RF ABH berusia 17 tahun ini. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa proses penyidikan ini akan dilaksanakan atau dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan jaksa penuntut umum melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, karena memang SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah dikirim mulai tanggal 18 Juli 2022. Jadi kami dalam pengungkapan kasus ini benar-benar mengikuti daripada tahapan proses penyidikan sehingga akan terangnya permasalahan atau kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.